Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 146 yang berjudul Keangkuhan. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan setelah Zenitsu mengalahkan Keigaku dengan memenggalnya, mereka berdua pun jatuh bersamaan. Dan di sini juga saat terkejut oleh kekuatan Zenitsu, Keigaku pun bertanya-tanya tentang jurus ketujuh nafas petir dari Zenitsu itu. Dan kemudian sambil mereka berdua terjatuh, di sini Keigaku menjelaskan kalau nafas petir hanya memiliki 6 macam jurus. Dan kemudian karena nafas petir hanya memiliki 6 macam jurus, Keigaku pun menganggap kalau Zenitsu telah menciptakan teknik yang ketujuh. Walaupun Keigaku sendiri masih meragukan Zenitsu sang pecundang yang lebih lemah darinya yang sebenarnya hanya bisa menggunakan jurus pertamanya saja. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu kemudian masih terjatuh dan perlahan menjadi abu. Di sini Keigaku merasa tidak terima terhadap keadaannya bahwa Zenitsu telah melampauinya dan bisa menciptakan teknik ketujuh terbaru dari nafas petir, dan menganggap kalau dirinya sudah gila karena telah dikalahkan oleh orang seperti Zenitsu. Setelah itu, saat perlahan kepala Keigaku menjadi abu, Keigaku pun terus optimis dengan menyatakan bahwa dia masih belum merasa kalah oleh Zenitsu karena Keigaku merasa kalau Zenitsu si pecundang akan terjatuh lebih dahulu dari dirinya dan mati. Lalu sambil memperlihatkan mereka berdua terjatuh, Keigaku menganggap kalau Zenitsu telah kehabisan stamina dan akan terjatuh mati bersamanya. Namun akan tetapi dengan tiba-tiba Yushiro pun muncul di samping kepala Keigaku, sehingga membuat Keigaku terkejut. Dan pada saat itu Yushiro mengatakan kepada Keigaku kalau mereka yang tidak pernah memberi maka tidak akan pernah mendapat imbalan, dan sama seperti halnya mereka yang dipenuhi nafsu, mereka akan menjadi hampa. Dan kemudian mengatakan lagi kepada Keigaku kalau dia termasuk orang-orang tersebut karena tidak bisa menciptakan apapun, sambil meledek Keigaku dengan mengatakan kalau mati sendirian memanglah menyedihkan. Dan kemudian setelah itu Keigaku pun hangus menjadi abu, dan Yushiro pun langsung dengan cepat menolong Zenitsu yang sedang terjatuh sekarat tersebut dan kemudian membawanya ke tempat aman. Lalu saat Zenitsu tidak sadarkan diri akibat luka-lukanya yang cukup parah, dia pun bermimpi di suatu tempat dan sedang berada di pinggiran sungai sambil melihat dan berteriak kepada kakeknya yang berada di seberangnya tersebut. Lalu kemudian karena penyesalan Zenitsu yang sebelum-sebelumnya terhadap kakeknya, dia pun langsung meminta maaf kepadanya karena dirinya tidak bisa akur dengan Keigaku. Lalu masih sambil berteriak, dia mengatakan penyesalannya saat tidak pernah membalas surat-surat dari kakeknya tersebut. Dan kemudian sambil menangis, Zenitsu mengatakan kepada kakeknya kalau andai saja dirinya tidak ada, mungkin Keigaku tidak akan berakhir menjadi iblis seperti sekarang ini. Dan Zenitsu pun terus meminta maaf atas semua penyesalannya, sambil mengungkapkan kalau dirinya Zenitsu hanya ingin menjadi Hashira saat kakeknya tersebut masih hidup. Lalu sambil bertanya apakah kakeknya membencinya, Zenitsu pun mencoba untuk pergi ke arah kakeknya. Namun tetapi tanaman-tanaman di sekelilingnya pun menjerat kaki Zenitsu sehingga tidak bisa bergerak. Lalu saat Zenitsu mencoba melepaskan jeratan tanaman tersebut, kakeknya pun memanggilnya sehingga membuat Zenitsu terkejut. Dan kemudian sambil menangis, kakeknya pun berkata kalau Zenitsu adalah murid kebanggaannya, sehingga dari perkataan tersebut membuat Zenitsu semakin menangis. Lalu kemudian di dunia nyata, masih pada Zenitsu yang sedang diobati oleh Yushiro sambil dilindungi oleh Murata dan beberapa pemburu iblis lainnya, Murata pun bertanya kepada Yushiro tentang keadaan Zenitsu. Dia juga mengatakan kalau dirinya kenal dengannya dan memohon Yushiro untuk melakukan sesuatu untuk menolongnya. Dan kemudian di sini juga diperlihatkan keadaan Zenitsu yang pingsan akibat luka parah dari pertarungannya dengan Keigaku. Lalu karena kesal akan ocehan Murata, Yushiro yang dengan penyamarannya dengan mengubah matanya, di sini dia menyuruh Murata untuk diam sambil mencacinya pendek dan menyuruh Murata untuk terus mengawasi sekitar agar dirinya, Zenitsu, serta yang lainnya tidak diserang oleh iblis.
Lalu, karena kesal telah diejek pendek oleh Yushiro, Murata pun kesal kepadanya dan mengancamnya karena Murata merasa kalau Yushiro memiliki peringkat yang lebih rendah daripadanya. Lalu, karena Yushiro mendengar ocehan tentang peringkat pemburu iblis dari Murata, di sini sambil menolong Zenitsu, Yushiro berkata dalam hatinya kalau dirinya sama sekali tidak tahu tentang peringkat atau semacamnya, karena dirinya tersebut adalah iblis yang sedang menyamar untuk membantu para pemburu iblis. Dan kemudian Yushiro mengatakan lagi kalau dirinya menggunakan obat yang bernama koagulan anti darah iblis atau obat dari Tamayo untuk mencegah jurus darah iblis menyebar, yang mana obat itu untuk mencegah dan menghentikan retakan pada wajah Zenitsu, atau jika tidak matanya bisa hancur. Lalu sambil memukul wajah Zenitsu, Yushiro pun mencoba membangunkannya sehingga membuat Murata terkejut. Dan kemudian Murata mendengar perkataan Yushiro pun langsung memarahinya untuk jangan mengatakan hal yang menyeramkan kepada orang yang lemah seperti Zenitsu. Namun Yushiro pun dengan datarnya mengatakan lagi kalau dirinya sudah menggunakan pengobatan hemostatik, akan tetapi pendarahannya masih belum berhenti. Sehingga Murata yang mendengarnya juga menyuruhnya untuk berhenti mengatakan hal tersebut. Lalu kemudian dengan paniknya sambil bersedih, Murata pun mengatakan kepada Zenitsu yang sedang pingsan kalau dia, Zenitsu, pasti akan baik-baik saja dan tidak akan mati, dan mendukung Zenitsu untuk terus berjuang. Lalu setelah itu, masih sambil mengobati Zenitsu, Yushiro pun mengatakan kalau iblis bulan atas yang Zenitsu hadapi tersebut masih belum tahu bagaimana cara menggunakan jurus dan kemampuannya, dan menganggap kalau Zenitsu sedang beruntung, dan mengatakan lagi kalau jika Zenitsu melawannya 1 tahun kemudian, maka ada kemungkinan Zenitsu akan langsung mati. Lalu kemudian Murata yang terus mendengar perkataan-perkataan dari Yushiro, dia pun berteriak dengan kesal kepadanya untuk berhenti berpikiran negatif kepada Zenitsu. Lalu kemudian sambil menyeret Zenitsu dan sambil memperlihatkan para iblis-iblis yang datang dari lorong tersebut, Yushiro pun mengatakan kalau semua iblis tersebut berdatangan akibat teriakan dari Murata, sehingga membuat Murata dan pemburu iblis lainnya terkejut. Setelah itu, sambil memperlihatkan ilustrasi Yushiro, di sini dijelaskan kalau Yushiro adalah salah satu iblis yang bukan ciptaan Muzan, dan satu-satunya iblis yang diciptakan menggunakan kekuatan Tamayo. Lalu kemudian sambil memperlihatkan flashback saat Tamayo meminta Yushiro untuk membantu para pemburu iblis, di sini juga dijelaskan kalau Yushiro berhasil mengenakan seragam pemburu iblis dan menyusup ke dalamnya karena tidak ada yang tahu wajahnya. Dan Tamayo membawa Yushiro dengan alasan menjadi bala bantuan untuk para pemburu iblis. Lalu sambil memperlihatkan Yushiro yang pergi ke dalam kastil Infinity bersama Murata dan 2 pemburu iblis lainnya, di sini juga dijelaskan kalau pemburu iblis lainnya termasuk Murata yang bekerja sama dengan Yushiro tidak menganggap Yushiro sebagai iblis sama sekali. Meskipun para pemburu iblis tersebut merasa ada yang aneh kepada Yushiro, karena pada dasarnya Yushiro adalah satu-satunya iblis yang diciptakan oleh Tamayo. Lalu setelah penjelasan-penjelasan tadi, Shin pun kembali saat Murata bersama pemburu iblis lainnya sedang melawan iblis yang menyerang mereka. Di sini saat Murata mencoba menebas leher salah satu iblis tersebut, dia merasa kalau leher iblis tersebut sangat keras, dan para pemburu iblis lainnya juga merasa kalau iblis tersebut juga bau. Kemudian di sisi lain, Yushiro yang melihat pertarungan tersebut hanya menghela nafas sambil berkata untuk menyuruh mereka secepatnya menghabisi iblis tersebut, hingga dijawab oleh Murata dengan mengancamnya. Lalu setelah itu saat Yushiro melihat pertarungan Murata, kemudian sambil menjaga Zenitsu, dia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat melalui kertas mantra yang ditempelkan kepada burung gagak. Dan saat menyadarinya saat Yushiro menggunakan kekuatannya, Yushiro mengatakan kalau mereka atau Tanjiro dan Giyu akan bertemu sesosok iblis. Setelah itu, kemudian Shin pun berpindah kepada Tanjiro dan Giyu saat pergi mencari Muzan. Di sini saat Tanjiro sedang berlari, dia merasa kalau dirinya bersama Giyu sama sekali belum bertemu dengan iblis bulan atas, dan bertanya-tanya tentang apakah jarak Muzan masih jauh, dan bertanya lagi tentang keadaan yang lainnya, apakah mereka baik-baik saja. Dan juga mengatakan lagi dalam hatinya kepada Shinobu dan semuanya bahwa para pemburu iblis pasti menang. Lalu setelah itu saat mereka sedang berlari,
Dari sisi lain, tiba-tiba tangan sesosok iblis pun langsung meninju lantai kastil Infinity, sehingga menembus menuju ke arah Tanjiro dari atas ke bawah, hingga menghasilkan suara yang keras dan membuat Tanjiro serta Giyu terkejut, bahkan hingga menyebabkan gempa sementara. Dan saat Tanjiro dan Giyu merasakan gempa tersebut, Giyu pun bertanya-tanya tentang getaran itu. Tetapi Tanjiro pun menyuruh Giyu untuk berhenti dan tetap tenang. Lalu kemudian di saat yang sama juga Tanjiro mengira kalau getaran tersebut akibat dari suatu pertarungan dan merasa kalau ada seseorang yang akan mati lagi. Akan tetapi Tanjiro pun langsung membantah perasaannya tersebut dan menyadari kalau ada sesuatu yang sedang mendekat ke arahnya dari atas. Dan saat sesuatu tersebut mulai mendekat, Tanjiro pun langsung menyadarinya dan mengenali bau tersebut. Dan kemudian saat atapnya akan hancur, Giyu pun langsung menyuruh Tanjiro untuk mundur. Namun saat Tanjiro mundur, tiba-tiba dari atas dan tepat di hadapan Tanjiro, ternyata yang datang adalah Akaza. Dan saat Akaza berhasil mencapai tepat Tanjiro dan Giyu, Akaza pun mengatakan kalau dirinya terkejut karena Tanjiro masih hidup, meskipun dirinya menganggap kalau Tanjiro adalah orang yang lemah. Lalu setelah ucapan pertemuan tersebut, Akaza pun langsung menyerang Tanjiro sambil menyebutkan namanya, dan juga Tanjiro yang masih merasa kesal dengan Akaza pun juga ikut berteriak menyebutkan namanya sambil menyerang ke arah Akaza. Kemudian di sisi lain di lorong jurang kastil Infinity, di sini pun terlihat kepompong daging raksasa beserta Tamayo yang menempel di daging tersebut. Namun saat dilihat lagi, ternyata itu adalah Muzan yang sedang memulihkan dirinya sambil memegang Tamayo dengan merubah dirinya menjadi kepompong daging raksasa dengan tangannya yang masih memegang kepala dan menusuk mata Tamayo. Dan juga di saat yang sama, Muzan pun mencoba menyerap Tamayo ke dalam kepompong dagingnya. Dan saat Tamayo akan terhisap ke dalam kepompong daging tersebut, dia mengatakan dalam hatinya, kalau di dalam kepompong daging itu, kemungkinan Muzan mencoba menghilangkan obat yang akan membuat dirinya menjadi manusia. Dan Tamayo juga merasa bisa-bisa dirinya juga ikut terhisap ke dalamnya, sambil berharap seseorang untuk datang menyelamatkannya. Dan chapter ini diakhiri dengan Tamayo yang meminta tolong saat dirinya terserap ke dalam kepompong daging milik Muzan. Dan berikut adalah pembahasan chapter 146 Kimetsu no Yaiba, yaitu seorang bala bantuan untuk pemburu iblis dan balas dendam Tanjiro serta pemulihan diri Muzan Kibutsuji. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.